Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel ini. Di kali ini kita akan mencoba mengupas dan membahas tentang bagaimana cara membuat e-portfolio atau bisa dikatakan portofolio digital, portofolio elektronik, ya bisa dikatakan seperti itu. Nah, menindaklanjuti hasil Zoom meeting kemarin yang diselenggarakan oleh Kementerian Desa tentang launching dan sosialisasi tentang pembelajaran mandiri secara online. Nah, ini sangat erat kaitannya juga untuk kawan-kawan pendamping desa ataupun pendamping profesional yang mungkin dalam waktu dekat ini akan akan menghadapi sertifikasi. Ya, sebagai persiapan tentunya harus mempersiapkan semua dokumen-dokumen dalam bentuk portofolio sebagai bukti bahwa sudah melakukan tugas dan fungsinya. Nah, portofolio ini tidak hanya untuk pendamping saja. Berhubung platform yang dipilih saat ini juga bisa berlaku dan bisa dipakai oleh teman-teman dari pemerintah desa dan masyarakat pada umumnya. Nah, maka dari itu mungkin masih ada yang belum tahu ataupun belum punya platform domain bagaimana cara membuat portofolio secara online ataupun membuat portofolio digital. Nah, di sini kita menggunakan platform dari Puskomedia yang sudah ditunjuk mungkin oleh Kementerian Desa, yang mana Puskomedia ini memfasilitasi pembuatan portofolio online. Oke, bagi yang mungkin belum paham apa itu portofolio, nah di sini mungkin sedikit saya bahas tentang perbedaan antara CV dan portofolio. Nah, kalau CV mungkin sangat erat kaitannya dengan dunia kerja yang biasanya diperlukan pada saat kita ingin melakukan lamaran kerja ataupun mungkin berkas-berkas yang diperlukan pada saat kita melakukan pemberkasan. Nah, perbedaan yang secara umum yang paling dominan antara CV dan portofolio, sebenarnya keduanya ini punya keterkaitan antara CV dan portofolio. Dari segi isi yang disajikan, bahwa CV ini hanya memuat informasi detail tentang data diri berupa identitas, riwayat pendidikan, dan lain-lain sebagainya. Nah, sedangkan portofolio isinya ini lebih kepada bukti dari apa-apa yang sudah kita kerjakan berkaitan dengan kinerja diri. Nah, intinya apa-apa yang ditulis di dalam kurikulum vitae ini, misalnya ada pengalaman pekerjaan dan lain sebagainya, maka di portofolio wajib untuk membuktikan baik secara fisik maupun secara digital. Bisa berbentuk surat keputusan, bisa berbentuk sertifikat, video, foto, dan lain-lain. Nah, kesimpulannya adalah CV berfungsi sebagai penjelasan atas informasi pribadi, data diri, riwayat pendidikan, pengalaman kerja, organisasi, serta minat. Sedangkan portofolio digunakan sebagai bukti dari semua pengalaman-pengalaman yang sudah dilewati yang dapat berupa dokumen, foto, video maupun blog lainnya. Oke. Nah, dengan kata lain, portofolio adalah sebuah refleksi portofolio dalam bentuk digital. Saat ini, portofolio yang banyak digunakan adalah yang berbasis web dengan memanfaatkan sebuah platform domain karena lebih mudah diakses kapanpun dan dimanapun layaknya akun media sosial pribadi. Nah, sebenarnya poinnya di sini kawan-kawan. Kita membuat e-portfolio secara elektronik ataupun secara digital ini adalah lebih kepada agar nantinya mudah diakses kapanpun dan dimanapun. Kita langsung saja kepada tutorial bagaimana membuat akun tersebut. Yang akan kita pakai adalah platform domain yang diberikan oleh Kementerian Desa, yaitu portofolio.puskomedia.id. Jadi ini nanti alamatnya yang akan kita akses. Nah, perlu diketahui juga bahwa ini tidak terbatas hanya untuk di lingkungan Kementerian Desa saja. Artinya tidak hanya untuk pendamping, tidak hanya untuk pemerintah desa, tapi ini juga bisa untuk masyarakat secara umum yang mungkin memerlukan sebuah portofolio digital.
maka ini nanti bisa membuat akun di portofolio.poskomedia.id. Oke, kita langsung saja nih kawan-kawan, kita buka websitenya ini. Nah, nanti setelah kita masukkan alamat portofolio.poskomedia.id, maka akan tampil halaman seperti ini. Kita diminta untuk login. Nah, kalau kita sudah memiliki akun. Baik, mungkin ini pertama-tama kita membuka, maka terlebih dahulu kita membuat akun dengan mengklik memilih register yang ada di bawah sekali. Oke, ini halaman awal menu register. Di sini kita langsung saja memasukkan username. Nah, username ini bebas, yang penting nanti mudah diingat yang akan kita gunakan untuk login. Email tentunya kita masukkan saja email yang masih aktif. Nah, sehingga nanti untuk keperluan sesuatu dan lain hal terkait dengan akun ini mudah untuk diverifikasi lewat email. Nah, kemudian password silakan saja bebas, yang penting mudah diingat. Karena ada kombinasi antara angka, simbol dan lainnya mungkin untuk keamanan, untuk tingkat kekuatan passwordnya. Kemudian ketik ulang passwordnya, konfirmasi. Setelah selesai klik daftar. Nah, setelah daftar nanti kita langsung diarahkan ke menu login. Nah, tinggal kita masukkan tadi username yang sudah kita buat, password yang sudah kita buat, tinggal klik menu masuk. Nah, berhubung memang sebelumnya saya sudah melakukan entry data awal ataupun sudah melakukan registrasi. Nah, tampilan awal akan seperti ini. Setelah kita login, langsung saja kita klik di menu identitas pribadi. Nah, tinggal ini kalau kita belum pernah mengisi, nanti begitu kita klik identitas pribadi tampilannya akan seperti ini. Tinggal kita masukkan nomor NIK, kemudian tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, kemudian alamat, provinsi, kecamatan, kabupaten, status, nomor HP, alamat email, dan alamat akun sosial media. Tinggal kita simpan. Ini untuk di bagian identitas pribadi. Kemudian setelah selesai tinggal klik simpan saja. Oke. Kemudian yang berikutnya di riwayat pendidikan. Nah, di sini saya sudah mencoba memasukkan satu riwayat pendidikan, yaitu riwayat pendidikan SD. Nah, coba kita tambah untuk riwayat pendidikan tingkat SMP. Tinggal kita klik menu tambah. Nah, di sini pilihan jenjang, kita pilih SMP sederajat, kemudian tahun lulus sesuai dengan ijazah, kemudian nama sekolah. Kalau jurusan untuk SD dan tingkat SMP boleh dikosongkan karena ini memang belum ada jurusan. Kemudian tempat ini alamat dari sekolah kita ya. Kemudian ini menu upload ijazah. Nah, sebelumnya kita juga harus sudah mempersiapkan beberapa dokumen dalam bentuk PDF, dokumen ijazah yang sudah kita scan. Tinggal kita upload. Nah, untuk kapasitasnya maksimal 1 MB. Ini langsung kita klik upload, kemudian simpan. Oke, selesai. Kemudian kita tambah yang berikutnya. Jadi langkah-langkahnya sama ya kawan-kawan, tinggal dilengkapi saja sampai akhir, sampai dengan pendidikan kita yang paling terakhir. Oke, ini sudah selesai di bagian riwayat pendidikan. Sekarang kita masuk ke riwayat sertifikasi. Nah, di sini adalah menu untuk kita menambahkan riwayat sertifikasi yang memang sudah pernah diikuti. Nah, misalnya nanti khususnya kawan-kawan pendamping yang sudah selesai melakukan sertifikasi dan sudah mendapatkan sertifikat, maka di sini bisa ditambahkan riwayatnya. Untuk nomor sertifikat, kemudian tahun lulusnya, tempat, nama sertifikat, institusi lembaga yang mengeluarkan sertifikat tersebut, dan upload file sertifikatnya yang sudah di-scan dalam bentuk PDF. Oke, berhubung belum ada datanya, jadi ini kita lewatkan saja. Kemudian di riwayat pekerjaan. Nah, di sini sebenarnya yang memang perlu dipersiapkan dari mulai SK,
kemudian bukti-bukti lain yang mungkin menggambarkan bahwa memang kita pernah mengikuti dan bekerja di suatu tempat. Oke, kita lihat di menu tambah. Untuk nama pilihan pekerjaan disesuaikan. Misalnya di sini kita pernah menjadi perangkat desa. Tinggal kita pilih perangkat desa, tempat bekerjanya, tahun berapa, dan upload pengalaman kerjaan ini dalam bentuk SK bisa ataupun dalam bentuk surat tugas bisa. Oke, jadi seperti itu. Banyak pilihan yang lain untuk jenis pekerjaan. Yang penting intinya kawan-kawan di menu ini adalah menggambarkan pekerjaan apa saja yang pernah kita ikuti dan mungkin yang masih aktif sampai sekarang juga bisa kita tempatkan di sini. Oke, kita lewatkan. Kemudian di riwayat pelatihan. Nah, di sini sama dengan menu-menu yang lain juga. Di sini dibuktikan dengan sertifikat. Bisa berupa sertifikat atau mungkin berupa piagam dan lain sebagainya yang memang membuktikan bahwa kita pernah mengikuti pelatihan ataupun seminar, diklat, dimtek, lokakarya dan lain-lain. Tinggal inputkan datanya di bagian ini. Kemudian di bagian riwayat organisasi juga sama. Kayaknya yang biasanya kita isi di kurikulum ataupun di CV, ini kita masukkan saja organisasi apa saja yang memang pernah kita ikuti. Sampai ke riwayat penghargaan jika ada tinggal ditambahkan. Nah, ketika ini sudah selesai semua, mulai dari identitas pribadi sampai kepada riwayat penghargaan. Nah, di menu paling bawah ini adalah menu untuk melihat ringkasan data yang sudah kita isi. Ini sudah dalam bentuk seperti format CV juga. Sudah tampak data-datanya mulai dari jenjang sekolah, kemudian pelatihan-pelatihan, riwayat sertifikasi dan lain sebagainya. Nah, kemudian untuk foto di menu data identitas pribadi ini bisa kita ganti. Jika kita ingin memerlukan CV dalam bentuk media cetak ataupun akan kita sertakan file, kita cetak CV, ini langsung bisa terdownload dalam bentuk PDF. Nah, penampakannya kira-kira seperti ini. Jadi ini langsung bisa kita cetak di kertas dan bisa kita sertakan jika kita mungkin suatu saat nanti akan membutuhkan kurikulum vitae. Oke, seperti itu mungkin kawan-kawan langkah-langkah membuat akun portofolio online ataupun portofolio digital menggunakan platform puskomedia.id. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.